Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Desi Nurfadila dengan NIM 236410003. Saya Safia Sita Kurnia dengan NIM 236410006. Saya Fahira Putri Taufik dengan NIM 236410012. Saya Anugerah Gung Taurozi dengan NIM 236410005. Saya Tazia Imelia dengan NIM 236410010. Berikut hasil presentasi kami. Judul yang akan kami bahas ialah Analisis Proses Pengambilan Keputusan dalam Memilih SMA Negeri 1 Dringu. Berikut 3 sub-bahasan yang akan kami bahas. Terdapat 3 tujuan dari presentasi kami. Materi yang pertama yaitu proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian merupakan suatu tahapan yang dilalui konsumen dalam memilih dan memutuskan pembeli. Tahapan utama dalam proses ini meliputi yang pertama, pengenalan kebutuhan, yaitu kesadaran akan adanya perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi, di mana konsumen mencari solusi melalui sumber internal dan eksternal. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, fitur, dan merek. Yang keempat, keputusan pembelian, yaitu pemilihan satu alternatif terbaik dan melakukan transaksi. Yang kelima, perilaku pasca pembelian, yaitu berupa evaluasi kepuasan atau ketidakpastian yang mempengaruhi pembelian ulang dan loyalitas. Yang kedua, model tradisional dan konsep keterlibatan. A. Model tradisional keterlibatan. Dalam model ini, keterlibatan biasanya dikaitkan dengan tingkat risiko yang dirasakan, nilai simbolik produk, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil. Model tradisional membedakan keterlibatan menjadi 2 tingkat utama, yaitu keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah. Pada keterlibatan tinggi, individu cenderung memproses informasi secara mendalam, mempertimbangkan berbagai alternatif, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan secara rasional. Sebaliknya, pada proses keterlibatan rendah, individu memproses informasi secara sederhana, cepat, dan seringkali bergantung pada isyarat eksternal, seperti harga, merek, atau promosi. B. Konsep keterlibatan. Keterlibatan dalam situasional. Keterlibatan ini merupakan keterlibatan yang bersifat sementara dan dipicu oleh kondisi atau situasi tertentu. Keterlibatan ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak, peristiwa khusus, atau konteks tertentu yang membuat suatu objek menjadi relevan bagi individu dalam jangka waktu yang terbatas. Yang kedua, ada keterlibatan dalam berkelanjutan. Keterlibatan ini merupakan keterlibatan yang bersifat relatif stabil dan berlangsung dalam jangka panjang. Keterlibatan ini terbentuk karena adanya minat, nilai, atau ketertarikan pribadi yang mendalam terhadap suatu objek. Disonansi pasca pembelian. Ini merupakan perasaan yang tidak nyaman yang dialami oleh konsumen setelah mengalami keputusan pembelian, bahkan sebelum membeli produk yang digunakan. Kondisi ini muncul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan produk yang dibeli, sehingga menimbulkan perasaan ragu, bersalah, dan cemas terhadap keputusan pembelian. Konsumen dapat merespon disonansi dengan mengubah sikap atau perilaku, seperti tidak menggunakan produk, mengeluh, tidak menggunakan pembelian ulang, hingga merasakan penyesalan. Penyesalan tersebut menjadi dorongan kognitif yang memotivasi konsumen untuk menghindari pengalaman serupa di masa yang akan datang. Berikutnya yaitu materi yang kedua, analisis proses pengambilan keputusan memilih SMA Negeri 1 Dringu. Yang A, yaitu pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan adalah tahap ketika siswa menyadari perlunya memilih SMA yang tepat untuk mendukung prestasi dan masa depan pendidikannya, yang dipengaruhi oleh tujuan pribadi, dukungan orang tua, rekomendasi lingkungan, serta reputasi dan prestasi sekolah. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Pada tahap pencarian informasi, siswa mengumpulkan data melalui pencarian internal, yaitu dari pengalaman dan ingatan pribadi seperti cerita kakak kelas, reputasi sekolah, dan kesan dari media sosial, serta melalui pencarian eksternal, yaitu dari sumber luar seperti website dan media sosial sekolah
guru BK, orang tua, alumni, sosialisasi sekolah, dan informasi dari internet untuk menilai kesesuaian SMA 1 Dringo sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Calon siswa membandingkan SMA 1 Dringo dengan sekolah lain berdasarkan reputasi, fasilitas, prestasi, kualitas, guru, lingkungan. Sekolah yang dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan dipilih. Selanjutnya, keputusan pemilihan. Siswa memutuskan memilih SMA 1 Dringo karena dinilai memberikan manfaat terbesar seperti reputasi baik, guru profesional, fasilitas pemadai, lingkungan aman, serta pengaruh donasi dan rekomendasi. Selanjutnya, evaluasi setelah keputusan. Setelah bersekolah, siswa menilai keputusan atas pilihan mereka. Kepuasan atau ketidakpuasan akan mempengaruhi nilai terhadap sekolah dan kesediaan merekomendasikan kepada orang lain. Materi yang ketiga yaitu implikasi untuk manajemen pemasaran sekolah. Yang pertama, strategi komunikasi. SMA Negeri 1 Dringo perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih terstruktur dan informatif untuk meningkatkan keyakinan calon siswa dan orang tua. Komunikasi dapat dilakukan melalui media sosial sekolah, brosur digital, website, serta kegiatan open house atau kunjungan sekolah. Yang kedua, branding sekolah. Branding merupakan elemen penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian orang tua dan siswa. SMA Negeri 1 Dringo harus memperkuat identitas sekolah melalui nilai inti atau core value, prestasi siswa, kualitas guru, serta keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki sekolah lain. Yang ketiga, pengalaman siswa dan orang tua. Pengalaman siswa dan orang tua merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam keputusan memilih sekolah. SMA Negeri 1 Dringo perlu memastikan bahwa pengalaman pendidikan yang diberikan mulai dari proses PPDB, layanan administrasi, interaksi guru dan siswa, hingga kegiatan pembelajaran meninggalkan kesan positif. Kepuasan siswa saat menjalani aktivitas belajar dan kepuasan orang tua terhadap pelayanan sekolah dapat menjadi promosi tidak langsung yang efektif. Ketika pengalaman yang dirasakan sesuai atau melebihi ekspektasi, maka kemungkinan rekomendasi kepada pihak lain akan semakin besar, sehingga keputusan pembelian terhadap SMA Negeri 1 Dringo semakin meningkat. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan siswa dalam memilih SMA Negeri 1 Dringo berlangsung melalui tahapan keputusan konsumen yang sistematis, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pemilihan, dan evaluasi pasca putusan. Pemilihan sekolah merupakan keputusan dengan tingkat keterlibatan tinggi karena berkaitan dengan masa depan pendidikan siswa, sehingga melibatkan pertimbangan rasional, emosional, dan sosial secara mendalam. Berdasarkan kesimpulan tersebut, SMA Negeri 1 Dringo disarankan untuk menerapkan beberapa strategi berikut guna memperkuat daya saing dan meningkatkan minat calon siswa. Yang pertama, sekolah perlu mengoptimalkan strategi komunikasi pemasaran dengan menyajikan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses melalui website resmi, media sosial, serta kegiatan sosialisasi ke SMP. Yang kedua, penguatan branding sekolah perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menonjolkan identitas dan keunggulan kompetitif SMA Negeri 1 Dringo, seperti budaya disiplin, prestasi siswa, serta kualitas tenaga pendidik. Yang ketiga, sekolah disarankan untuk meningkatkan kualitas pengalaman siswa dan orang tua, baik dalam proses PPDB, kegiatan pembelajaran, maupun layanan administrasi. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, SMA Negeri 1 Dringo diharapkan mampu mempertahankan citra positif, meningkatkan kepuasan siswa, serta memperkuat posisinya sebagai sekolah menengah atas unggulan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Berikut dokumentasi saat kami melakukan wawancara.